Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Riau. Dapat diketahui bahwa masa pandemi COVID-19 terdapat kendala ataupun hambatan-hambatan yang dilakukan di setiap divisi maupun instansi. Namun di tahun 2022 ini ada kabar baik untuk warga binaan pemasyarakatan yang ada di Kota Pekanbaru khususnya dan Provinsi Riau pada umumnya. Bahwasanya sudah terbit surat edaran yaitu layanan kunjungan secara tatap muka bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di Kota Pekanbaru. Lantas seperti apa kesiapannya ataupun persiapan dan pelaksanaan tatap muka kunjungan ini? Kita akan coba bahas ini dengan tema kita yaitu kesiapan tatap muka terbatas bagi warga binaan pemasyarakatan. Dan kita sudah mengundang 3 orang narasumber di Studio 2 TVRI Riau. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Kepala Divisi Pemasyarakatan yaitu Mulyadi SH MSI. Selamat sore. Selamat sore. Kabar baik hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Kalapas kelas 2A Pekanbaru Pak Sabto Winarno. Selamat sore Pak Sabto. Selamat sore. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik. Kemudian narasumber kita yang selanjutnya ada M. Lukman selaku Karutan kelas 1 Pekanbaru. Selamat sore Pak Lukman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tema kita yaitu kesiapan tatap muka terbatas bagi warga binaan pemasyarakatan. Untuk memasuki ke pembahasan, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan cuplikan yang satu ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ada yang bisa lagi Pak. Saya bersama ini mau anak di dalam. Siap Pak. Apakah Bapak sudah vaksin? Pak, bisa Pak. Ya. Saya cek suhu dulu ya. Ambil nomor antriannya. Untuk kebutuhan penilaian pos saja sebenarnya. Sekian Bapak atau saya? Bapak. Jadi penilaian dari masyarakat. Oke, siap. Silakan Bapak, Ibu. Ditunggu dulu Pak. Terima kasih Pak. Oh ya, siap. Penginapannya Tarjo kamar 3 blok A. 10 Februari tahun 2021. Ya, boleh. Bentuk kerjanyata lapas Pekanbaru. Sama hal lain informasi yang diberikan. Baik, informasi kepada Pak Hadi, Ya. Lapas kelas 2A Pekanbaru merupakan unit pelaksana teknis di Kartu kunjungannya Pak, silakan menuju ruang pemeriksaan barang ya Pak. pada kantor wilayah Riau yang beroperasional sejak tahun 1900. pagi Bu. Pagi Bu. Izin Bu ya, diperiksa barangnya. Izin Bu, HP-nya dititipin di sini di loker. Nanti setelah Ibu selesai duduk, bisa ambil lagi di loker di sini Bu ya. Siap. Makasih Bu. Siap Bu. Pak, kita cek dulu Pak. Iya, boleh.
panggilan kunjungan WBP atas nama Abadi Halomuan, Blok A, Kamar 2. Sekali lagi panggilan kunjungan WBP atas nama Abadi Halomuan, Blok A, Kamar 2. Baik, video tadi atau cuplikan tadi merupakan simulasi kunjungan warga binaan pemasyarakatan. Mudah-mudahan melalui cuplikan tadi, masyarakat atau warga yang dari Kota Pekanbaru khususnya atau Provinsi Riau pada umumnya bisa memahami bagaimana tata cara ataupun alur untuk melakukan kunjungan tatap muka di lapas maupun di rutan. Kita masuk ke pembahasan dengan tema kesiapan tatap muka terbatas bagi warga binaan pemasyarakatan. Namun sebelum kita memasuki ke surat edaran, yang ini saya sudah memegang suatu surat edaran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sebelum kita memasuki ke surat edaran ini, kita ingin tahu dulu bagaimana pelaksanaan kunjungan selama masa pandemi COVID-19 ini, apakah sudah berjalan maksimal atau ada beberapa hal yang perlu dievaluasi atau diperbaiki. Saya ingin membahasnya terlebih dahulu bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan, yaitu Pak Mulyadi, SH-MSI. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Berlian. Ya. Hampir 2 tahun kurang lebih kita masuk ke pandemi COVID-19. Otomatis kunjungan yang ada di lapas dan rutan sempat vakum, libur. Sementara tidak boleh ada kunjungan dari luar. Kita mengantisipasi, menghindari jangan sampai yang di dalam terpapar dari luar. Ya. Kemudian kita menggunakan sarana video call. Sarana video call. Video call. Mereka tetap bisa bercakap dengan keluarga, bertemu secara langsung melalui video call. Jadi sementara hingga saat ini dalam kondisi aman. Dalam kondisi aman, tentu ada aturan-aturan tertentu lagi selama masa pandemi COVID-19 itu, Pak? Oh iya, tentu. Kita juga membatasi, khususnya di rutan. Kalau di rutan kan kita juga proses sidang tetap berjalan. Pendampingan dari lawyer, penasihat hukum tetap ada. Kemudian dikawal juga dari pihak kejaksaan harus hadir di rutan. Tentunya juga mereka harus mengikuti prokes protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan aturan yang sudah dibuat di rutan. Baik, berarti ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti selama masa pandemi COVID-19. Benar. Ada nggak poin-poin yang perlu dievaluasi lagi Pak selama pelaksanaan itu, selama masa pandemi itu? Kalau evaluasi, karena kita dalam kondisi memang tidak bertatap muka langsung dengan yang dari luar, pengunjung keluarga, saya rasa tidak ada. Kebetulan juga hampir warga binaan di seluruh Riau memahami dan memaklumi. Memahami dan memaklumi daripada mereka terpapar. Kalau sudah kena di lapas ini sangat berbahaya. Karena kalau sudah kena satu, kemungkinan nanti akan menyebar ke yang lain. Tentu warga binaan yang ada di lapas maupun di rutan juga mengikuti vaksin, baik itu vaksin 1, 2, dan booster juga. Ya. Sampai saat ini sudah dilakukan sudah optimal. Sudah hampir seluruh lapas rutan LPKA, LPP, LP terbuka di seluruh Riau. Pelaksanaan vaksin pertama, kedua, dan ketiga sudah hampir seluruhnya mereka mendapatkan, kecuali yang baru-baru, tahanan yang baru masuk. Hampir pegawai juga hampir semuanya sudah. Baik yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, pelaksanaan vaksin itu dengan TNI Polri maupun dengan BIN daerah. Kalau misalnya ada warga binaan yang mungkin memiliki penyakit tertentu dan tidak dilaksanakan vaksinasi, itu bagaimana? Ya, kalau mereka memiliki penyakit bawaan, biasanya dokter yang meriksa mengatakan bahwa ini memang tidak bisa divaksin. Itu harus sudah ada surat keterangan dari dokter.
Seperti di Lapas Pekanbaru, kita memiliki dokter ada 3. Oh, ada 3. Ada 3, ya. Dokter wanita ya Pak ya? Wanita. Wanita, hampir semuanya juga melakukan pemeriksaan secara intens, rutin. Alhamdulillah di Riau sampai saat ini belum ada yang terpapar. Belum ada yang terpapar. Belum ada yang terpapar. Oke, baik. Selanjutnya kita ingin mengetahui juga bagaimana pelaksanaan selama masa pandemi COVID-19 di Lapas Kelas 2A Pekanbaru. Saya ingin mengetahui penjelasan dari Pak Sabto Wirnando. Bagaimana pelaksanaan selama di masa pandemi kemarin? Baik, terima kasih. Jadi selama pandemi COVID-19 di Lapas Pekanbaru kita tetap memberikan pelayanan kepada warga binaan dan keluarga warga binaan dengan melalui video call kunjungannya. Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena keselamatan warga binaan itu merupakan hal yang utama bagi kami. Makanya dengan adanya video call, alhamdulillah semuanya kerinduan bisa terobati dengan keluarganya melalui video call. Hal ini evaluasinya tentunya hampir tidak ada karena semua berjalan baik. Kita memberikan pelayanan video call itu setiap hari. Setiap hari. Untuk warga binaan narapidana di Lapas Kelas 2 Pekanbaru. Kalau untuk aturan video call itu bagaimana? Apakah ada durasi yang ditentukan, waktu yang ditentukan selama melakukan video call itu? Tetap ketika durasi SOP-nya adalah 15 menit. 15 menit. 15 menit. Namun demikian kita juga fleksibel ketika kita di lapangan. Ketika warga binaan itu tidak begitu banyak yang menggunakan fasilitas video call itu, tentunya kita juga memberikan toleransi penambahan waktu. Penambahan waktu. Siap. Berapa menit tuh diberikan penambahan waktunya, Pak? 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Siap. Oke. Kalau misalnya kita ingin tahu juga ada berapa orang warga binaan di kelas 2A Pekanbaru ini, Pak? Per hari ini ada 1.496 warga binaan. 1.496 warga binaan. 1.496 warga binaan. Ini tentu sangat banyak ini. Pelaksanaannya nanti seperti apa terkait tadi layanan tadi. Kemudian apa yang perlu dievaluasi lagi Pak mengenai masa pandemi COVID-19 itu? Selama pelayanan tatap muka ataupun ada pembatasan-pembatasan yang perlu dievaluasi? Seperti yang kita saksikan di depan tadi video simulasi. Simulasi. Itu adalah gambaran kesiapan kita dalam rangka untuk memberikan pelayanan kunjungan secara tatap muka dengan terbatas. Terbatas. Kenapa dikatakan terbatas? Karena masih dipersyaratkan hal-hal tertentu, khususnya itu tentang berkaitan dengan protokol kesehatan. Yeah. Sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Siap. Oke, baik. Kita lanjut ke Karutan kelas 1 Pekanbaru, Pak M. Lukman. Kita ingin tahu juga apakah selama masa pandemi COVID-19 yang kemarin ini bagaimana pelaksanaannya atau ada yang perlu dievaluasi nggak selama pelaksanaan itu? Sebelumnya kita masuk ke salah satu tugas fungsi rutan dulu ya. Salah satunya adalah memberikan pelayanan. Pelayanan. Iya, memberikan layanan terhadap warga binaan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan haknya. Salah satunya adalah mendapatkan kunjungan. Namun di saat pandemi selama 2 tahun memang kita menyediakan hal tersebut. Nah, terus kemudian sama halnya dengan yang ada di lapas. Kita berikan fasilitas berupa video call, itu yang pertama. Terus yang kedua juga memberikan pelayanan berupa penitipan makanan melalui drive-thru. Drive-thru? Iya, drive-thru. Dan kita laksanakan setiap hari Selasa dan ditentukan hari Kamis, betul. Nah, kegiatan itu dilaksanakan selama 1 minggu 2 kali, Selasa dan Kamis. Tentunya tetap dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap juga tidak mengesampingkan dari sisi keamanan. Barang-barang apa saja yang boleh dititipkan ke dalam rutan. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan evaluasi, salah satunya melihat atau mengingat animo daripada pengguna layanan video call banyak di tempat kami. Tentunya kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terhadap pengguna layanan, khususnya warga binaan kami dengan menambahkan jumlah alat komunikasi yang ada. Menambah jumlah alat komunikasi yang ada untuk dipergunakan sebagai media video call dengan keluarga. Sampai saat ini ada berapa jumlah alat komunikasi? Kita ada 9. Ada 9 alat komunikasi yang digunakan. Ya. Oke. Sebanyak berapa orang warga binaan di situ?
Kalau untuk saat ini sendiri ada 2026. 2026. Oleh Ya. karena itu Dan ditambah untuk video call itu komunikasinya. kita berlakukan hampir setiap hari kita berikan kesempatan kepada warga binaan kami secara bergantian. Sebanyak 2026 warga binaan. Kemudian ada sebanyak 9 alat komunikasi yang disediakan oleh Karutan sendiri. Saya ingin kembali ke Pak Sabto. Tadi Pak Lukman mengatakan ada 9 alat komunikasi yang disediakan. Kalau di lapas sendiri bagaimana? Ada sekitar 12 Ada 12. komunikasi yang bisa dipergunakan. Ada 12 alat komunikasi yang digunakan. Siap. Jadi ada 9 yang dari Karutan, kemudian ada 12 itu mencukupi. Dari ada 1496, kemudian ada 2026. Alhamdulillah selama ini bisa diatur dengan baik sehingga bisa untuk memberikan pelayanan video call kepada narapidana. Atau ada rencana penambahan lagi nggak dari rutan sendiri atau dari lapas sendiri? Tentunya kita selalu mengembangkan pelayanan baik itu sistemnya maupun itu sarana prasarananya. Sarana dan prasarananya. Tentunya kita ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan narapidana. Oke. Dan batas waktunya pun juga sama berarti ya 15 menit juga berarti ya, Pak Lukman ya? Ya. 15 menit juga dari Karutan dan juga dari Kalapas juga sama-sama memiliki durasi 15 menit dalam melakukan video call selama masa pandemi COVID-19. Kita coba membahas terkait surat edaran ini yang sudah saya pegang dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang surat edaran. Saya bacakan nomor PAS strip 12.HH.01.02 tahun 2022 tentang penyesuaian mekanisme terhadap layanan kunjungan secara tatap muka dan pembinaan yang melibatkan pihak luar. Kita ingin tahu bagaimana kesiapannya ini ataupun pelaksanaan surat edaran ini di setiap lapas maupun rutan yang ada di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Saya ingin mengetahui pembahasan ini bersama Pak Mulyadi selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan. Bagaimana pelaksanaannya ini nanti atau ada yang perlu dijelaskan terkait surat edaran ini? Baik, terima kasih. Surat edaran ini diterbitkan tertanggal 30 Juni 2022. Kemudian juga sudah disosialisasikan secara daring ke seluruh Indonesia pada tanggal 1 Juli 2022. Kemudian juga saya kemarin sempat juga sosialisasi secara virtual mengumpulkan seluruh Kalapas, Karutan dan Kalapas Anak. Ini terkait dengan kunjungan terbatas, tatap muka terbatas. Artinya ada syarat-syarat yang memang diminta atau dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal. Ini tidak penuh, tidak full, jadi sementara dibatasi. Apa saja syaratnya? Yang pertama tentunya keluarga inti. Keluarga inti. Nah, keluarga inti, ayah, ibu, saudara, adik kandung, bibi, paman. Ya. Kemudian kalau sepupu tidak boleh. Kalau sepupu tidak boleh? Sepupu tidak boleh sementara. Karena terbatas sementara ini, mungkin nanti di berikutnya mungkin ada perubahan-perubahan. Berarti kalau misalnya sepupu juga bisa dikatakan ada sahabat, teman pun juga boleh? Belum boleh dulu. Belum Saat boleh. ini belum boleh. Kemudian penasehat kuasa hukum diperbolehkan dengan surat kuasa tentunya. Bagi warga negara asing, baik tahanan maupun narapidana boleh dari konsulat, dari duta besarnya. Kemudian setiap narapidana, tahanan atau anak yang akan dikunjungi hanya memiliki 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali boleh dikunjungi. Ya. Kemudian pengunjung yang akan masuk harus sudah memiliki kartu vaksin. Kartu vaksin. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Pertama, kedua, dan booster. Nah, mereka biasanya sudah membuat di aplikasi Lindungi, Peduli Lindungi. Peduli Lindungi. Nah, kemudian menunjukkan apabila mereka tidak memiliki, ya mereka memiliki sertifikat biasanya. Ada sertifikat. Apabila juga mereka tidak memiliki, mereka harus menunjukkan swab antigen hari itu ketika mereka akan berkunjung hari itu. Dengan catatan hasilnya negatif. Hasilnya negatif. Harus negatif. Ya. Ya. Kemudian di sini ada di dalam surat edaran ini yang berbunyi melibatkan pihak luar. Ini maksudnya bagaimana nih, Pak? Tapi kita tahan dulu sejaknya, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Terima
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang dengan pembahasan kita kesiapan tatap muka terbatas bagi warga binaan pemasyarakatan. Dengan narasumber kita yang pertama, Kepala Divisi Pemasyarakatan Pak Mulyadi SHMSI, kemudian Kalapas kelas 2A Pekanbaru yaitu Pak Sabto Winarno, kemudian Karutan kelas 1 Pekanbaru Pak Ebul Lukman. Sebelumnya kita memasuki ke pembahasan, kita sudah menyaksikan tadi simulasi bagaimana untuk melakukan kunjungan tatap muka itu tadi. Tentu pastinya dari simulasi tadi mungkin ada pemirsa yang menyaksikan, ada yang ingin bertanya. Nah, kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silakan hubungi di line interaktif kami di 08117688 Nanti kita akan coba menjawabnya bersama narasumber kita bagaimana kunjungan tatap muka itu dilakukan, entah itu misalnya ada aturan-aturan lain yang harus diikuti atau ada keringanan lainnya yang akan diterima. Kita lanjutkan pembahasan kita, kesiapan tatap muka terbatas bagi warga binaan pemasyarakatan. Tadi sudah dijelaskan lebih awal bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan yaitu Pak Mulyadi SHMSI. Kita lanjutkan lagi Pak pembahasan kita. Baik. Silakan. Baik. Pertanyaan tadi Pak Berlian terkait dengan pembinaan yang melibatkan pihak luar, bahwa di lapas rutan itu ada satu kegiatan baik pembinaan kementerian maupun pembinaan kepribadian. Baik. Jadi yang dimaksud dengan pembina yang melibatkan pihak luar, ketika mereka masuk ke dalam, ketentuannya sama, mereka harus sudah memiliki sudah vaksin, Sesuai protokol kesehatan. sesuai protokol kesehatan yang tadi saya sampaikan. Kemudian pembinaan kepribadian, contohnya seperti kegiatan yang ada di dalam itu rohani ya. Rohani. Pembinaan rohani baik Nasrani, baik Muslim, ya agama-agama yang lain juga. Mereka boleh mendatangkan seperti ustadz, pendeta ke dalam ya, tapi dengan catatan mereka juga harus sudah mengikuti protokol kesehatan yang baik. Kemudian pembinaan kemandirian. Mereka biasanya ada kegiatan-kegiatan di dalam lapas, baik itu mengikuti keterampilan, membuat satu keterampilan ya, seperti hasil karya, seperti contohnya mereka sekarang di lapas Pekanbaru ada pembuatan roti, ada barista, ada laundry, ada Berarti ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan melibatkan orang luar. Dengan orang luar, seperti itu. Oke, kalau misalnya di Provinsi Riau ini, Pak Mulyadi, apakah sudah ada yang melakukan tatap muka terbatas ini? Sudah. Di daerah mana? Di Taluk Kuantan. Di Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Sigini berarti ya? Mereka hari Rabu sudah melaksanakan. Hari Rabu kemarin sudah melaksanakan. Oke. Ya, jadi mereka sudah terlanjur sosialisasi ke WBP maupun ke keluarga. Pada akhirnya mereka juga harus melaksanakan di hari Rabu. Saya izinkan. Di hari Rabu sudah dilaksanakan. Apakah sudah melakukan peninjauan di lapangan saat mereka sudah melakukan tatap muka itu? Mereka sudah melakukan rapat internal, kesiapan SDM-nya, sarprasnya, maupun yang lain-lain. Kalau peninjauan Pak Mulyadi sendiri bagaimana pelaksanaannya? Cukup baik. Laporannya sudah kami terima. Kemudian juga mereka langsung boleh bersentuhan karena dalam satu tempat. Berarti boleh bersentuhan seperti bersalaman? Boleh. Mereka sudah, saya lihat fotonya sudah gendong anak-anaknya. Oke. Dan sudah juga dengan komunikasi dengan istrinya, dan duduk dekat. Artinya itulah yang diberi kesempatan. Oke. Yang di Taluk Kuantan itu, apakah itu seperti uji coba atau memang langsung menerapkan tatapan aturan ini? Iya, ketika kita hari Jumat tanggal 1 Juli sudah mulai disosialisasikan oleh pihak Dirjen, nah kita diberi kesempatan hari Senin sebetulnya sudah mulai buka. Hari Senin. Tapi kita sepakat dengan Kepala Lapas Rutan yang ada di Riau bahwa kita harus betul-betul matang. Jadi jangan ketika nanti pada saat pelaksanaan banyak kekurangan di sana sini, kita tidak mau seperti itu. Oleh karena itu kita sepakat pada hari Senin besok tanggal 11 kita launching secara keseluruhan. Hari Senin pada minggu besok berarti? Minggu besok. Untuk di Provinsi Riau? Ya, Provinsi Riau. Oke. Kecuali tadi yang di Taluk Kuantan. Di Taluk Kuantan, oke. Berarti sudah dilakukan dalam beberapa hari yang lalu berarti Pak? Sudah berjalan baik. Apakah ada catatan-catatan yang mungkin yang Bapak dapat? Sementara ini hingga saat ini berjalan baik, tidak ada. Berjalan baik. Oke. Mana tahu ada keluhan-keluhan ataupun catatan-catatan yang perlu dievaluasi dari Taluk Kuantan itu? Tidak ada. Tidak ada. Sementara tidak ada ini ya komplain ataupun apa cerita yang negatif lah. Oke. Baik, dalam surat edaran ini apalagi Pak yang perlu Bapak sampaikan? Mana tahu pemirsa yang di rumah masih keliru dengan surat edaran ini?
Yang lain saya rasa sudah tadi sudah kita sampaikan semua. Yang penting saya titip pesan ke para Kalapas, Karutan, LPKA, ketika nanti pelaksanaan sudah mulai berjalan pada hari Senin, ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan rencana kita. Oke, baik. Di dalam rutan tentu pastinya ada anak-anak nih Pak, mungkin yang di bawah umur atau dalam kategori anak yang mungkin dalam masa tahanan itu juga dilakukan vaksinasi juga. Sama juga dilakukan vaksinasi. Sudah dilakukan. Itu di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak LPKA. Khusus anak LPKA ya. Oke, berarti sudah melaksanakan sampai vaksin ketiga atau booster? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum ini sedang berjalan, masih berjalan. Ada berjalan, beberapa lapas minggu kemarin sudah berjalan masuk ke vaksin ketiga booster. Tentu kalau untuk LPKA ini dalam melakukan vaksin pasti ada melakukan izin kepada orang tua. Iya. Sudah Di melakukan LPKA ini kan tidak seluruhnya di bawah usia 17. Nah, sementara ini di LPKA ini ada yang usianya 18, 19, sementara masih di situ. Masih di situ. Masih di situ. Oke, baik. Kita ingin lanjut ke pembahasan kita bersama Kalapas dan juga Karutan terkait bagaimana pelaksanaannya ataupun persiapannya karena dia akan dilakukan pada hari Senin minggu depan. Tentu ada persiapan-persiapan yang akan dilakukan sebelum dilakukan kunjungan tatap muka itu. Saya ingin membahasnya terlebih dahulu bersama Kalapas kelas 2A Pekanbaru Pak Sabto Windarno. Bagaimana persiapannya sampai hari ini? Baik, terima kasih. Jadi seminggu ini kita menyiapkan sarana prasarana agar kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat karena memang sudah praktis hampir 3 tahun, 2 tahun lebih kita tidak melaksanakan pelayanan kunjungan ini secara tatap muka yang diganti dengan video call. Tentunya sarana dan prasarana itu sudah hampir 3 tahun perlu kita untuk melengkapi kembali. Sarana dan prasarana yang perlu dilengkapi itu seperti apa saja Pak Sabto? Kita punya mesin antrian. Mesin antrian untuk nomor pengunjung itu pertama itu harus mengambil nomor antrian sehingga nanti untuk tertib bergilirannya. Kemudian kita juga mempunyai metal detektor itu untuk pendeteksi metal. Dan itu baru selesai aja kita perbaiki gitu dan itu praktis memerlukan waktu gitu. Kemudian di samping juga alat-alat perangkat lunak yang emang terkoneksi dengan SDP yang semuanya itu perlu kita perbaiki kembali, kita koneksikan kembali itu sehingga emang memerlukan waktu kesiapan yang matang sehingga nanti dalam pelaksanaannya itu tidak ada kendala di lapangan. Minimal kita meminimalisir kendala yang ada di lapangan ketika nanti sudah operasional. Gitu. Oke, baik. Ini sebanyak 1.496 warga binaan di Lapas Kelas 2A Pekanbaru. Tentu banyak yang akan ditangani, banyak yang akan dijumpai, atau banyak tamu-tamu yang akan melakukan kunjungan. Ini apa nanti yang akan diantisipasi pada saat kunjungan dimulai? Baik, mengacu pada surat edaran dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan bahwa ini adalah terbatas. Tentunya ada batasan-batasan yang emang harus dipatuhi oleh keluarga warga binaan ketika mau mengunjungi secara tatap muka kepada warga binaan. Gitu. Yang pertama itu protokol kesehatan tetap harus menjadi hal yang utama. Utama. Iya, karena perlu kita ingat bahwa COVID-19 emang belum dinyatakan selesai, gitu. Maka kita masih waspada terhadap hal itu sehingga tentang syarat bahwa yang pengunjung itu harus sudah vaksin sampai ketiga. Vaksin sampai ketiga, vaksin sampai booster, gitu. Kemudian yang kedua itu kalau mau berkunjung kita juga menjadikan barcode untuk check in gitu. Ketika nanti membawa HP Android pengunjung itu bisa untuk check in melalui barcode. Kemudian kalau misalkan tidak bawa HP Android itu harus menunjukkan kartu sertifikat vaksin. COVID vaksin gitu.
Berarti kalau misalnya dia menggunakan HP Android atau menggunakan smartphone harus menggunakan barcode yang disediakan. Iya, menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi. Peduli, oke. Ya, sudah terekam di situ. Kemudian yang tidak mempunyai HP Android Bisa menggunakan menunjukkan kartu vaksin. Kartu vaksin. Gitu. Begitu juga jika yang bersangkutan tidak dua hal itu tidak membawa, gitu. Kalau emang Pak saya nggak bisa divaksin, nggak apa-apa. Nah ini Tapi, pasti ada nih warga yang tidak bisa divaksin ini. Pak, saya nggak bisa divaksin. Nah, surat edaran sudah menerangkan juga bahwa seseorang yang tidak bisa divaksin itu harus membawa surat keterangan dokter dari pemerintah. Surat keterangan dokter dari pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu tidak bisa untuk divaksin. Berarti aturannya dari surat kedokteran pemerintah. Iya. Dokter pemerintah. Dokter pemerintah. Kalau misalnya di lain entah itu dari bidan, dari klinik, bagaimana? Mengacu pada surat edaran itu adalah dari dokter pemerintah, gitu. Jadi kita tetap regulasinya mengacu pada regulasi, gitu. Kemudian kita juga memberikan kebijakan juga ketika seseorang baru vaksin pertama, kedua, belum ketiga, kita bisa untuk pengunjung itu bisa untuk menunjukkan hasil swab antigen itu dengan hasil negatif. Itu yang terbatasnya di COVID ini. Itu. Kemudian untuk pengunjung ini tidak bisa untuk seluruhnya. Tidak bisa untuk semua seluruhnya keluarga inti. Walaupun masuk keluarga inti, kita juga tetap membatasi untuk sekali berkunjung itu hanya 4 orang. Hanya 4 orang. Hanya 4 orang. Kenapa kita batasi 4 orang? Pertama, karena keterbatasan ruangan kunjungan yang ada di lapas kelas 2 Pekanbaru. Yang kedua, itu jumlah narapidana itu overcrowded, sehingga Overcrowded itu maksudnya? Overkapasitas jumlah penghuninya, sehingga kita harus pandai betul untuk mengaturnya sehingga nanti tidak terjadi penumpukan. Makanya kita batasi 4 orang, kemudian 15 menit itu, karena kalau kita mengkalkulasi kalau isi blok, satu blok itu misalkan 350 aja. Gitu. Walaupun satu blok itu hampir sampai 500 ada, 350 kalau misalkan dikalikan 4 orang keluarga inti yang datang, kita analogikan bahwa satu hari itu narapidana itu dibesuk semuanya 350, itu aja udah 1.500-an, gitu. Plus narapidana satunya, satu orang itu berarti 350, berarti udah 1.800 lebih. Kalau untuk mengetahui mana keluarga inti atau mana yang tidak keluarga inti itu bagaimana untuk mengetahui? Jadi persyaratan ketika mendaftar di loket pendaftaran itu seperti di simulasi tadi itu harus menunjukkan KTP dan KK. KTP dan KK. KTP dan KK. Namun demikian di lapangan kami juga masih bisa fleksibel, artinya keluarga inti itu sudah jelas pengertiannya. Namun kita masih menambahkan mertua. Karena mertua ini kan ini termasuk orang tua. Ini masih kita memberikan kemudahan juga. Gitu. Kemudian apakah ada dilakukan vaksinasi di tempat Pak Sabto? Kalau misalnya ada masyarakat atau warga yang belum melaksanakan vaksin, apakah juga disediakan vaksinasi di tempat? Di lapas kelas 2 Pekanbaru ini sudah kita laksanakan vaksin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pengecualian warga binaan yang emang punya komorbid, yang emang tidak bisa untuk divaksin. Yang kedua, kita mungkin juga Mas Berlin juga tahu bahwa ada perpindahan narapidana, gitu, dari lapas satu ke lapas lain, yang kita terima kadang baru vaksin 1, baru vaksin 2 gitu. Tapi untuk lapas Pekanbaru udah clear 1, 2, 3 untuk yang lama. Gitu. Kalau yang maksud saya itu yang mungkin yang melakukan kunjungan keluarganya, kalaulah misalnya belum melakukan vaksin, apakah keluarganya bisa dilakukan vaksinasi di tempat gitu? Sampai saat ini kami belum punya rencana untuk ke situ.
gitu. Tentu pastinya banyak keluarga ataupun keluarga dari warga binaan yang akan melakukan kunjungan. Pasti ada yang belum melakukan vaksin atau bisa melakukan vaksinasi di tempat kan? Barangkali nanti kita coba untuk berkoordinasi Iya. dengan pihak terkait nanti untuk hal tersebut. Oke, Dan baik. ini kita merupakan tahan terlebih masukan. dahulu. Ya, kita tahan terlebih dahulu Pak Sabto, buat kita angkat dulu telepon yang satu ini. Halo. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Pak. Ya, baik, dengan siapa di mana? Dari Pak Yanto, Pak Yanto. Pak Yanto posisi di mana Pak Yanto? mau menanyakan apakah ada aplikasi khusus untuk kita bisa tatap muka dengan warga binaan, Pak. Oke, Pak Yanto. Baik. Pertanyaannya, apakah ada aplikasi khusus di saat melakukan kunjungan ataupun ada ketentuan yang akan diikuti melalui aplikasi itu? Saya ingin mungkin ke Pak Sabto terlebih dahulu. Bagaimana? Baik, terima kasih Pak Yanto atas responnya untuk sore hari ini. Untuk aplikasi khusus mungkin bisa kami artikan itu untuk pendaftaran secara online untuk kunjungan. Secara online? Secara online, barangkali itu yang dimaksudkan Pak Yanto. Untuk hal itu kami sedang merencanakan itu Pak, karena kami cuma dikasih waktu seminggu untuk persiapan sarana dan prasarana ini, sehingga kami sudah maksimal. Namun untuk pendaftaran secara online itu kami sedang menuju ke situ. Berarti sudah ada dipersiapkan aplikasi mungkin? Kami sedang akan menuju mempersiapkan itu. Ya. Oke, baik. Ada aplikasi nanti yang akan digunakan oleh warga yang akan melakukan kunjungan. Dalam artinya melakukan pendaftaran ya Pak ya? Pendaftaran melalui aplikasi yang akan disediakan nanti. Saya ingin beralih ke Karutan kelas 1 Pekanbaru yaitu Pak M. Lukman. Iya. Bagaimana pelaksanaannya nanti? Ataupun apa saja yang dilakukan persiapan saat ini dalam melakukan kunjungan tatap muka terbatas itu? Ya. Terima kasih Mas Barlian. Pada prinsipnya kita akan melaksanakan mekanisme kunjungan tatap muka terbatas secara langsung sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, secara berkesinambungan kita sudah melakukan langkah-langkah. Sesuai dengan arahan dari pimpinan, dari Kakabir, dari Kepala Divisi Pemasyarakatan, bahwa sosialisasi baik ke dalam maupun ke luar. Baik. Dan secara maraton seperti hari ini juga tadi, hari Jumat tadi kita juga melakukan hal yang sama, melakukan sosialisasi terus kepada warga binaan kami agar nantinya mendapatkan hak terhadap kunjungan tatap muka langsung walaupun sifatnya terbatas. Nah, juga kepada masyarakat, sosialisasi ke masyarakat baik melalui Instagram, Twitter, Facebook maupun website agar masyarakat mengetahui bahwa saat ini rutan maupun lapas, khususnya rutan sudah mulai membuka kunjungan tatap muka langsung secara terbatas. Ya. Nah, ada perbedaan sedikit ya dengan yang ada di lapas, walaupun mekanisme hampir seluruhnya sama. Perbedaannya seperti apa itu? Kami itu kan ada tahanan. Nah, ada salah satu syarat yaitu yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari instansi yang menahan. Harus ada izin dari instansi yang menahan. Nah, ini kami juga sudah melakukan koordinasi, menyampaikan informasi selanjutnya kepada pihak yang menahan, khususnya dari pihak pengadilan negeri. Hampir rata tahanan kita kan statusnya A3 untuk memberitahukan bahwa kita sudah bisa melaksanakan kunjungan tatap muka terbatas secara langsung. Nah, agar tahanan tersebut nantinya mendapatkan hak mendapatkan kunjungan di rutan. Terus yang ketiga, perlu kami sampaikan juga, kami menyiapkan sarana dan prasarana yang ada. Seperti apa sarana dan prasarana? Apakah sama seperti Kalapas? Ya, secara garis besar sama, hanya satu pembeda yang sebelumnya kita pergunakan untuk kegiatan sidang online. Sidang online? Iya, sementara ini kita pindahkan. Ya, karena tempat kegiatan layanan kunjungan yang akan kita siapkan besok mulai hari Senin itu berdampingan. Iya, khawatir kami nanti kalau itu dilaksanakan akan terganggu pada saat proses sidang online dengan pengadilan dan kejaksaan. Nah, sehingga sampai dengan hari ini kami sedang mempersiapkan. Insya Allah hari Sabtu besok sudah clear semua, sehingga tempat sidang dengan ruang layanan kunjungan itu ada berjarak, sehingga pada pelaksanaan sidang tidak terganggu. Mungkin tambahnya seperti itu, Mas Badia. Terima kasih. Apalagi yang mungkin dikatakan
Sapras yang tadi ada lagi yang perlu disiapkan lagi, Pak? Saya pikir sudah cukup lengkap, sudah siap secara keseluruhan. Tinggal ruang sidang yang sedang kita kerjakan. Insya Allah hari Sabtu ini sudah selesai semuanya. Atau Tempat sidang dengan ruang layanan kunjungan itu ada berjarak sehingga pada pelaksanaan sidang tidak terganggu. Mungkin tambahnya seperti itu, Mas Bagja. Terima kasih. apalagi yang mungkin dikatakan Sapras yang tadi ada lagi yang perlu disiapkan lagi, Pak? Saya pikir sudah cukup lengkap, sudah siap secara keseluruhan. Tinggal ruang sidang yang sedang kita kerjakan. Insya Allah hari Sabtu ini sudah selesai semuanya. Atau seperti yang ditanyakan oleh Pak Yanto tadi, apakah ada aplikasi khusus kalau dari rutan sendiri? Baik, sebelumnya kami sudah melakukan upaya peningkatan layanan kunjungan terhadap pengguna layanan. Ada semacam aplikasi Laksamana Raja di Laut. Laksamana Raja di Laut. Betul. Sifatnya pada waktu itu untuk kegiatan ketika ingin melakukan integrasi sosial masyarakat dan penitipan barang, nomor antrian. Nah, kedepannya karena ini sudah berubah alur kegiatan kunjungannya, tentunya akan kita lakukan penyempurnaan, mulai dari pendaftaran, pelaksanaan informasi-informasi yang lainnya juga akan kita sempurnakan. Oke, baik. Saya ingin beralih ke Pak Mulyadi selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan. Bahwasanya tadi sempat ada pertanyaan dari Pak Yanto, apakah ada aplikasi khusus? Ini tanggapan dari Pak Mulyadi sendiri bagaimana? Terima kasih. Memang pada saat kami melakukan tatap secara virtual, menyampaikan sosialisasi kunjungan terbatas ini, kita juga menyarankan ke teman-teman semua, Kalapas Karutan, untuk membuat satu aplikasi, mempermudah keluarga warga binaan untuk datang dan berkunjung ke lapas dan rutan. Nah, ini sedang proses. Sedang proses ya. Seperti yang disampaikan tadi Pak Sabto dan Pak Lukman, sepertinya nanti mungkin dalam waktu dekat itu bisa terrealisasi. Oke, ini tidak lama lagi ya, berarti hari Senin besok sudah dilakukan tatap muka terbatas. Tentu sesuai dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Yanto, aplikasi khusus ini untuk menghindari kerumunan mungkin ya, Betul. antrian panjang. Betul. Bahwasanya pasti bakal banyak warga ataupun kunjungan yang datang untuk membesuk warga binaan yang ada di dalam. Oke, baik, terkait surat edaran ini, Pak Mulyadi, apalagi yang mungkin bisa disampaikan atau yang dijelaskan kepada masyarakat? Ya tentunya kami juga sangat senang dengan turunnya surat edaran kunjungan langsung tatap muka, yang selama ini menjadi harapan mereka, kangen dengan anak dan istri itu terobati. Kabar baik bagi mereka. Kabar baik bagi mereka. Mudah-mudahan situasi kondisi di lapas juga tetap aman. Mereka juga pada saat ini mungkin juga bisa dimasakin oleh ibunya, oleh istrinya, yang sementara ini di lapas tidak pernah dapat dendeng batoko, mungkin dapat makanan yang mereka suka. Nah, sekarang akhirnya terobati. Baik. Tadi sempat dikatakan oleh Pak Lukman tadi selaku Kerutan kelas 1 Pekanbaru bahwasanya ada sosialisasi yang dilakukan tadi ya, Pak Lukman. Kalau Pak Mulyadi sendiri bagaimana sosialisasi yang dilakukan? Di mana? Yang sosialisasi. Oh iya, kami melakukan sosialisasi secara menyeluruh ke seluruh UPT yang ada di Riau. Apa yang sudah dituangkan di surat edaran ini yang kita sampaikan. Terus setelah itu mereka melakukan sosialisasi internal langsung berhadapan dengan warga binaan dan kesiapan juga dengan para petugasnya. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana respon dari warga binaan terkait surat edaran ini? Ini bisa ditanyakan langsung karena mereka yang langsung berhadapan dengan BBP. Kita ingin tahu terlebih dahulu singkat, Pak Sabto, bagaimana respon mereka di warga binaan? Baik, terima kasih. Singkat saja. Jadi respon dari warga binaan tentunya ini sangat disambut dengan gembira. Terbukti dengan kita 2 kali mengadakan sosialisasi terhadap warga binaan dan itu disambut dengan antusias dan gembira. Dan berterima kasih kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang keputusan untuk kunjungan tatap muka ini. Oke, baik. Kalau untuk di Karutan sendiri, Pak Lukman, bagaimana responnya saat dilakukan Luar sosialisasi? biasa sekali, Mas. Antusias ya. Sudah pengen sekali, berharap banyak ini bisa dilaksanakan. Oke, baik. Kita sudah sampai di penghujung waktu, Pak Mulyadi, Pak Sabto, dan juga Pak Lukman. Kita ingin mengetahui bagaimana kesimpulannya ataupun sebagai closing statement. Saya ingin meminta satu persatu. Saya awali dengan Pak Mulyadi selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan. Kesimpulannya. Ya, semoga pelaksanaan
dengan kunjungan tatap muka terbatas besok, kami berharap seluruh lapas rutan yang ada di Riau dalam kondisi aman, Dalam kondisi kondusif, aman. tidak juga ada riak-riak lah. Iya. Semoga pelaksanaan juga sesuai dengan rencana. Oke, baik. Selanjutnya Pak Sabto Winarno selaku Kalapas kelas 2A Pekanbaru. Bagaimana kesimpulannya? Baik, terima kasih. Prinsipnya kami selalu siap melaksanakan perintah pimpinan, baik itu di wilayah maupun di pusat. Ya. Kemudian keselamatan warga binaan itu harus selalu kita utamakan. Kemudian sarana prasarana sudah kita maksimalkan untuk pelayanan ini. Kemudian yang terakhir adalah mohon pengertian masyarakat, khususnya warga binaan, dengan kunjungan tatap muka terbatas ini, tentunya dengan persyaratan yang ketat demi untuk keselamatan binaan dan keluarga. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak M. Lukman selaku Karutan kelas 1 Pekanbaru. Silakan kesimpulannya. Kami hanya ingin berpesan satu, patuhi semua ketentuan dan syarat yang sudah ditentukan sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Oke. Siap. Oke, baik. Itu pembahasan kita yaitu kesiapan tatap muka terbatas bagi warga binaan pemasyarakatan, bahwasanya ada surat edaran yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan surat edaran nomor PAS 12.HH.01.02 tahun 2022 tentang penyesuaian mekanisme terhadap layanan kunjungan secara tatap muka dan pembinaan yang melibatkan pihak luar. Tentu ada aturan-aturan tertentu, bahwasanya berbunyi di sini tatap muka terbatas. Ada aturan-aturan tertentu seperti mengikuti anjuran dari pemerintah vaksinasi COVID-19 dan juga protokol kesehatan yang harus diikuti saat melakukan kunjungan tatap muka terbatas. Ini merupakan kabar bahagia bagi warga binaan pemasyarakatan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyambung silaturahmi, kerinduan juga bagi warga binaan yang ada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Mulyadi, SHMSI selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Kemudian ada Pak Sabto Wirnano selaku Kalapas kelas 2A Pekanbaru. Terima kasih Pak Sabto sudah bergabung bersama kita. Kemudian ada M. Lukman, Karutan kelas 1 Pekanbaru. Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih, sudah bergabung bersama kita di Studio 2 TVRI Riau. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Saya Berliana Freddy, sampai jumpa.